Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Serangan berongga Long Hao Shen, itu sangat merepotkan bagi Komandan Finn yang berada di tengah-tengah serangannya. Pedangnya yang dalam, serta aliran ofensifnya ditarik kembali secara paksa di udara. Dia melakukannya karena dia menyadari, bahwa jika dia terus menyerang, pedang ilahi Long Hao Shen tidak diragukan lagi akan menyerang dia terlebih dahulu. Karena itu, dia hanya bisa mengubah rencana. Ini adalah penggunaan hati transparan pedang. Detik berikutnya, Long Hao Shen dapat dilihat sebagai bagian dari Arya dari Dewi Cahaya, dan kemudian hanya mengamati musuh dari sudut pandang niat pedangnya. Alasan serangan terakhirnya menjadi begitu agresif, itu bukan karena dia memperkirakan gerakan musuh selanjutnya, tetapi karena dia benar-benar melihat melalui niat pedangnya. Serangan ini tampak seringan bulu, tetapi merupakan sesuatu yang harus diblokir lawan, karena itu menghalangi jalan satu-satunya jalan keluarnya. Ini adalah cara bagaimana ia meraih kemenangan dalam sekejap. Saat itu, bahkan Ah Bao yang kekuatannya jauh di atas Komandan Finn ini, itu menderita kerugian besar terhadap niat pedang terpadu Long Hao Shen. Dan itu bertentangan dengan Long Hao Shen yang dulu, karena saat ini dia telah menjadi lebih cakap dalam pemahamannya tentang niat pedang. Setelah itu, Long Hao Shen melakukan serangkaian 7 serangan pedangnya. Masing-masing membawa perasaan hampa yang sama, sambil diisi dengan energi spiritual yang tak terbatas. 7 serangan pedang ini memaksa Komandan Iblis untuk mundur 7 kali. Ketika dia tersandung dari serangan terakhir, seteguk darah hitam keluar dari mulutnya. Bayangkan saja, untuk kekuatan besar dari tingkat ke-8 yang harus menahan 7 serangan berturut-turut, meninggalkannya tanpa pilihan selain untuk menarik kekuatan cadangan dari dalam dirinya, apakah yang akan ditimbulkan oleh serangan balasan ini? Sebenarnya, Long Hao Shen bisa dikatakan telah menggunakan tekniknya dengan pedang untuk memaksa Komandan Finn melukai dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Komandan Finn akhirnya menyadari, sejauh mana kekuatan Long Hao Shen ini. Manusia yang terlihat ini, itu seperti seseorang yang hanya berada di tingkat kultivasi ke-7, merupakan ancaman bagi hidupnya. Karena itu, ia bahkan telah mempertimbangkan untuk mundur. Itu adalah iblis tingkat tinggi, bukan iblis yang tak kenal takut sebelum mati seperti Dual-Bladed Demon atau Berserk Demon. Sayangnya, Long Hao Shen tidak akan membiarkannya pergi. Setelah ke-7 pedang menyerang secara berturut-turut, dia tidak hanya memaksa musuh untuk mundur tanpa jeda, dan menyebabkan dia melukai dirinya sendiri dalam prosesnya, tetapi juga menyebabkan kekuatannya sendiri tumbuh hingga puncaknya. Sekarang, orang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Long Hao Shen berkilau dengan kilatan putih. Kemampuan pedang suci awalnya hanya bisa digunakan pada senjata seseorang, tetapi pada saat ini, Long Hao Shen memanfaatkan pemahamannya terhadap niat pedang dan mengendalikan elemen cahaya sebagai dewa yang dipilih, untuk dapat mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang suci. Pada saat yang sama, tangan kanan dan lengan kanannya berkilau dalam transparansi yang tak tertandingi, dan tepatnya itu dari Brilliant Body. Dengan kata-kata sederhana, 7 serangan dari sebelumnya hanyalah cara baginya untuk mengisi energinya. Setelah mengeluarkan serangan ini, lalu meledakkan Komandan Finn pergi dengan terluka, kemudian Long Hao Shen berhenti sedikit dan tidak untuk memulihkan kekuatannya, tetapi justru sebaliknya, karena bantalannya dekat dengan puncaknya, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengunci lawannya. Kedua tangannya menggenggam gagang pedang Arya dari Dewi Cahaya. Pada saat pedang ilahi Long Hao Shen sekali lagi diangkat, Komandan Finn tiba-tiba merasakan seolah-olah matahari hendak melewati tubuhnya. Niat pedang yang tajam terkunci padanya secara penuh, sampai-sampai dia bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk melarikan diri lagi. Bahkan eksistensi yang kuat seperti Finn Commander dari tingkat ke-8 merasa pikirannya agak kosong pada saat ini, karena dia tidak dapat membuat keputusan yang harus dilakukan dalam situasi ini, atau bagaimana membalas serangan di depan matanya ini. Namun, dia seperti makhluk hidup yang mengikuti nalurinya untuk bertahan hidup. Ketika merasakan bahwa hidupnya tidak penting di depan musuh, Komandan Finn dari tingkat ke-8 ini mengambil keputusan segera. Tiba-tiba menggigit lidahnya, dan dengan paksa memotong bagian atasnya, kemudian dia menyemburkan seteguk darah, lalu menyala dalam warna merah.
Ini adalah teknik runtuhnya iblis, yang hanya dimiliki oleh iblis peringkat tinggi, yang Long Hao Shen pernah temui ketika melawan Dewa Iblis Ular Andromalius. Hanya saja, teknik runtuhnya iblis ini, terasa berbeda dari versi yang digunakan oleh Dewa Iblis Ular Andromalius. Andromalius menggunakan versi kelas Dewa Iblis yang mampu memberi dorongan besar kepada dirinya, dan dapat membuat efek sampingnya sedikit lebih kecil. Tapi setelah Komandan Finn ini akan selesai menggunakan teknik runtuhnya iblis, bahkan jika dia tidak mati karena itu, budidayanya setidaknya akan secara paksa turun ke tingkat ke-6. Tentu saja, dibandingkan dengan kematian, biaya kehilangan kultivasi tidaklah banyak. Fluktuasi cahaya dari sisi ini telah menarik perhatian tentara iblis di sisi lain, sehingga Raja Iblis memberikan perintah untuk pergi ke sana pada kondisi terbaiknya yang bijaksana. Itu karena dia tidak tahu, ada berapa banyak musuh mereka ini. Sejak melihat mantra area sebelumnya dari tingkat ke-8, ia menjadi percaya, bahwa kekuatan manusia yang datang untuk mencegat mereka sangatlah kuat. Sebagai komandan pasukan elit ini, dia tidak berani menjadi ceroboh. Pada saat ini, kilatan cahaya ungu gelap terus menggelegak dari 500 anggota Hell Demon. Mereka melantunkan mantra dengan cepat, dan di masing-masing tangan mereka ada kristal merah keunguan yang bertindak sebagai tongkat mereka. Kilau ungu gelap mengambil bentuk penghalang besar, kemudian menutupi seluruh pasukan iblis di dalamnya. Ini adalah formasi pertahanan terbaik mereka. Dengan 500 anggota Hell Demon yang bekerja bersama dalam pertahanan, bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-9 tidak akan mungkin bisa menghancurkannya tanpa senjata yang sangat kuat. Sekarang setelah Raja Finn merasakan fluktuasi kuat dari esensi cahaya yang datang dari sisi lain gunung, dia tidak peduli lagi tentang kehidupan atau kematian bawahannya itu jika dibandingkan dengan pertahanan seluruh pasukan. Sebuah cahaya merah berdarah menyinari dadanya, sebelum kabut berdarah merah menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh pasukan. Ini adalah elemen kontrol jarak dekat dengan domain pengguna dari tingkat ke-9. Dari gunung yang lain, niat pedang yang sangat tajam sudah bisa dirasakan, dan menyebabkan Raja Iblis Finn merasa kedinginan. Tidak mengherankan bahwa perkiraannya begitu tinggi, karena niat pedang tidak memiliki konversi langsung dalam kelasnya. Melalui niat pedang yang tersebar dari Arya dari Dewi Cahaya, Long Hao Shen mencapai tingkat pemahaman yang sangat dekat dengan pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang dari masa lalu. Bagaimana mungkin level ini tidak menjadi ancaman bagi Raja Iblis Finn? Dia tidak pernah berharap, bahwa tim yang dibawanya ke Demon Mountain akan mengalami masalah yang begitu cepat. Pada saat ini, bahkan tanpa kekuatan besar manusia di sini untuk memblokir mereka, karena kehilangan utusan iblis, mereka akan sangat cepat untuk terekspos. Pada bagian ini, Raja Iblis Finn sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Itu bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena iblis tidak mampu kehilangan begitu banyak elit mereka. Di antara pasukan iblis ini, kekuatan besar dari tingkat ke-8 berjumlah 300 anggota. Bahkan selain dari 5 klan teratas, tidak ada kekuatan di antara iblis-iblis yang mungkin bisa mengumpulkan pasukan seperti itu. Jika kerugian seperti ini terus bertambah, kemarahan Dewa Iblis Kematian pasti akan menunggunya. Mungkin dia akan langsung dihukum oleh Kaisar Dewa Iblis. Sebuah cahaya putih yang berkilau dan tembus pandang segera membentuk bilah cahaya di udara, dan meninggalkan jejak api di udara. Cahaya ini muncul dalam sekejap, sebelum menghilang sepenuhnya. Di udara, sosok Long Hao Shen terpesona sebelum Arya Dewi Cahaya kembali di tubuhnya. Wajahnya saat ini sangat pucat, jelas itu akibat konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Dan sebenarnya, energi spiritualnya hampir tidak cukup untuk membuatnya tetap mengambang. Tapi lawannya jelas jauh lebih buruk darinya. Meskipun Finn Commander berhasil membuat dirinya mengambang, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di wajahnya ada ekspresi orang yang takut mati. Membiarkan jejak darah dari kepalanya mengalir ke jari kakinya, seluruh tubuhnya benar-benar terbelah oleh serangan Long Hao Shen sebelumnya. Ini adalah kekuatannya, kekuatan yang absolut. Niat pedangnya yang dikombinasikan dengan Arya dari Dewi Cahaya, itu telah menciptakan cara yang mengesankan bagi Long Hao Shen untuk melampaui puncaknya. Tanpa peralatan yang cukup baik, bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-8 tidak akan bisa melawannya. Dan hal yang paling menakutkannya adalah pengalaman pertempuran Long Hao Shen. Sebelumnya, dia telah membuat dirinya tampak lemah dan melarikan diri dengan berani untuk menarik musuh agar mengejarnya.
Dan dari serangan balasannya sampai kematian Komandan Finn, itu terjadi hanya beberapa tarikan napas saja. Seluruh alur pertempuran berada dalam genggamannya, dan dia tidak memberi Komandan Finn sedikit pun kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Long Hao Shen tentu saja masih sangat muda, tetapi pengalamannya jauh lebih kaya daripada orang lain yang seusianya. Berapa kali dia mempertaruhkan hidupnya dalam pertempuran? Berapa banyak krisis putus asa yang dia atasi hingga sekarang? Setiap pengalamannya ini telah menjadi bagian dari kekuatannya, dan kemudian mentransformasikannya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa dibandingkan dengan banyak pendahulunya dalam hal sikap dan pengalaman pertempuran, dan ini tanpa menyebutkan semua keterampilan kuat yang dia peroleh dari penjaga suci di Menara Keabadian. Mengepakkan sayapnya dengan susah payah, dia mengambil keuntungan sesaat sebelum kematian Komandan Finn untuk menyerapnya dalam melodi abadi. Kemudian Long Hao Shen mengubah pendiriannya, lalu menghadap ke puncak gunung. Dari apa yang dia ingat, pengawal suci ke-9 terbang dari sana pada saat sebelumnya. Tetapi mengapa tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan dari sana sampai sekarang? Setelah meminjam kekuatan dari jiwa 3 penjaga suci lainnya, sihir penjaga suci ke-9 bisa dikatakan telah mencapai puncak dari tingkat ke-8. Sambil menonton dengan penuh perhatian gunung di depan matanya, Long Hao Shen dengan cepat kembali ke tanah, lalu mengambil pil pemulihan besar, dan memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Sementara itu, ia berubah menjadi gaun hitam dan memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya sampai sekarang, rencananya berjalan dengan lancar. Sekarang, semua tergantung pada bagaimana penjaga suci ke-9 akan melakukannya. Ke-9, kamu harus lebih cepat, karena jika tidak, kami tidak akan bisa mengintimidasi iblis-iblis ini, gumam Long Hao Shen. Seperti itulah adanya. Iblis juga tidak bodoh, dan setelah kehati-hatian mereka sesaat ini, mereka akan segera melihat bahwa tidak ada pergerakan lebih lanjut dari sisi lain, serta hilangnya fluktuasi energi spiritual unsur cahaya, itu sama halnya seperti jika mereka kembali ke situasi semula. Namun, keheningan yang mematikan ini meningkatkan rasa takut yang terukir pada pihak iblis. Setelah melintasi Demon Pass Mountain yang menentang, mereka akan berada di wilayah manusia, di mana mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang akan mereka hadapi. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka telah menyembunyikan diri dengan cukup baik, dan tidak berharap musuh mengetahui tentang rencana mereka dengan begitu cepat. Perasaan penyergapan ini sangat sulit untuk ditahan. Mereka lebih suka menghadapi pasukan aliansi kuil secara langsung, daripada dikonfrontasi dengan beberapa musuh yang tak dikenal, daripada musuh yang mengawasi mereka dan itu bisa menyerangnya kapan saja. Raja Finn terlihat sangat tenang, dan menunjukkan nilainya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Ini adalah peran yang kekuatannya tidak akan cukup untuk ditanggung, terutama setelah mengetahui bahwa di sisi iblis kekuatan dari tingkat ke-9 pasti tidak sedikit. Raja Iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, dia hanya dengan tenang mengamati lingkungan sekitarnya, dan menjaga sisa kelompok di hadapannya. Dia adalah komandan pasukan ini, dan juga menjadi otak kelompok mereka. Bahkan, dalam kasus pertempuran skala besar, kehadirannya akan memengaruhi efisiensi tim hingga 3 kali lipat. Setidaknya waktu untuk menuangkan secangkir teh kecil telah berlalu, sementara tidak ada tanda-tanda gerakan yang terjadi selain kedatangan penyergapan tiba-tiba pada saat sebelumnya. Hawa dingin yang sedingin es menghantam wajah Raja Finn, yang akhirnya menebak apa yang mereka lakukan. Meskipun dia tidak yakin bahwa musuh yang menyerang mereka adalah pasukan pemburu iblis, pengintai dengan kekuatan individu seperti itu jelas tidak banyak. Dan orang-orang dari sisi lain pasti berjumlah kecil, yang hanya mencoba untuk mengulur waktu agar Exorcist Mountain Pass dan Demon Mountain Resisting Mountain Rank untuk mempersiapkan kekuatan mereka sampai batas tertentu. Berhentilah bertahan, dan maju ke depan dengan kecepatan penuh, teriak Raja Finn sambil memberi perintah berikutnya dengan keyakinannya. Kemudian pengintai yang tersisa juga telah kembali, dan membawa berita bahwa tidak ada kelompok besar manusia yang ditemukan. Tanpa kemampuan menyelubungi utusan iblis, mereka tidak lagi memiliki kewajiban untuk terus maju secara perlahan. Pilihan tersisa yang paling bijaksana adalah, mereka harus melewati gunung secepat mungkin. Selama kelompoknya berhasil memberikan pukulan serius ke kuil aliansi dengan memusnahkan kota pengusir iblis, Demon Pass Mountain tidak akan dapat menghentikan kemajuan sisanya oleh pasukan iblis.
Cahaya hitam keunguan yang berfungsi sebagai pertahanan magis perlahan-lahan dicabut demi menjaga energi spiritual. Tapi Hell Demon dan Bear Demonik yang terdekat, itu sekali lagi menunjukkan koordinasi mereka yang luar biasa. Setelah mengakhiri mantra, masing-masing Hell Demon langsung berada di pundak beruang iblis, dan membiarkan mereka melanjutkan ke depan untuk dengan mudah melewati jurang di kedalaman pegunungan. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ini adalah naluri alaminya, yang tumbuh dengan kenaikan pangkatnya. Ini tidak terkait dengan ras seseorang, atau dengan kekuatan seseorang. Meskipun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, ini adalah pertama kali baginya merasakan bahaya yang begitu fatal. Tiba-tiba saja dia melolong. Berhenti di sana, dan fokuskan seluruh energimu untuk bertahan. Teriak Raja Iblis Finn. Pada saat teriakannya keluar, adegan itu telah berubah sepenuhnya. Kekuatan-kekuatan iblis yang semuanya mendengar perintah ini dari komandan mereka, tidak dapat membantu tetapi menjadi bingung. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan besar penindas muncul di depan mereka. Sama seperti gunung tinggi yang membungkus pikiran mereka, tampaknya itu telah mendorong mereka ke bawah kendali. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang tiba-tiba saja bergeser ke arah mereka tanpa pertanda apapun. Karena perubahan itu terjadi secara perlahan, mereka tidak menyadari fenomena itu sampai sejumlah besar batu yang hancur akhirnya mulai menghadirkan ancaman yang mengerikan, dan kemudian jatuh ke arah mereka. Fajar masih mendekati, tetapi langit tetap sama gelapnya. Di bawah tirai gelap gulita malam itu, puncak gunung yang bahkan lebih gelap turun dengan kecepatan mengejutkan, dan datang dengan kekuatan yang tak tertahankan meskipun kecepatannya lambat, dan seluruh proses ini hanya memakan waktu beberapa menit. Jika beberapa kekuatan besar dari mereka ingin menggunakan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti akan bisa lolos dari kejadian ini. Tapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan pembantai pemburu iblis. Para prajurit berjumlah 5.000, dan puncak gunung besar sepanjang 2 km telah menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan dari beberapa mantra terlarang dari tingkat ke-9. Wajah tanpa ekspresi dari Raja Iblis Finn segera menjadi pucat. Dia tidak pernah berharap bahwa manusia ini bisa menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar jatuh di atas gunung, dan mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli berapapun tingkat kekuatannya, dia tidak mungkin bisa menahan seluruh gunung. Di antara semua Demonkin, satu-satunya yang bisa mencapai tingkatan seperti itu mungkin hanyalah Kaisar Dewa Iblis. Karena itu, dia hanya bisa memberikan perintah untuk mundur, dan tidak ada harga untuk mundur dari rintangan ini. The Berserk Demon yang berdiri di depan segera melarikan diri dengan kecepatan panik dan menuju ke belakang, dan diikuti oleh Grand Iblis yang juga tidak menunjukkan keraguan untuk menggunakan sayap mereka untuk melarikan diri dari zona bahaya. Tapi bagaimana dengan iblis beruang dan iblis neraka yang ada di tengah formasi? Hell Demon mungkin bisa mengandalkan peningkatan sihir untuk mendapatkan beberapa kecepatan, tetapi Demonic Bear, iblis dengan pertahanan yang sangat kuat, jelas tidak memiliki kecepatan. Tanpa perlu memastikan bahwa kedua kelompok mereka dipenuhi dengan pasukan pelan lainnya, mereka tidak mungkin mundur dengan cepat. Gunung yang jatuh dari langit tidak akan menunggu mereka, dan terus jatuh terlepas dari reaksi mereka. Pada saat tubuh besarnya jatuh, Raja Iblis Finn dari tingkat ke-9 yang mengandalkan energi spiritual superiornya untuk membawa beberapa lusin beruang iblis keluar. Ledakan keras itu hampir mengguncang seluruh dataran pegunungan pengusir iblis. Tanpa mempedulikan ras iblis mereka, semua iblis di kisaran gelombang seismik yang mengerikan segera dikirim terbang. Di bawah gelombang seismik yang mengamuk, meskipun mereka semua adalah elit iblis, gelombang seismik yang mengerikan seperti itu tidak mudah untuk ditanggung oleh mereka. Hanya Grand Iblis yang berbakat dengan kemampuan terbangnya sajalah, yang terlihat dapat bertindak dengan lebih baik. Tapi mereka hanya terlihat baik hanya untuk sesaat. Mampu menggulingkan puncak gunung, seberapa menakutkannya orang itu. Ledakan dahsyat segera datang dengan berat yang besar, dan menyebabkan tanah longsor di 7 gunung sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak batu dengan diameter lebih dari 3 meter berjatuhan, seolah-olah ini adalah reaksi Dewa Gunung yang dengan panik menghancurkan puing-puing ini atas pasukan iblis. Pada saat gunung itu runtuh, kilatan keemasan melonjak di langit dan mengambang di udara, yang dibantu oleh 4 sayap di punggungnya.
Di gunung yang tumbang di bawahnya, aliran cahaya kuning melonjak dan berkedip kembali ke dadanya, dan kemudian auranya lenyap seketika. Ini adalah tanah longsor yang luar biasa. Gumam Long Hao Shen dengan kagum. Ini adalah pertama kalinya bagi Long Hao Shen untuk melihat pemandangan yang menakjubkan seperti ini. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan pengawal suci ke-9 cukup tinggi, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan diberikan kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar membuat seluruh gunung terbalik bagi iblis, dan ini adalah pukulan fatal, gumam Long Hao Shen. Saat menghindari batu-batu besar di udara, wajah Long Hao Shen dipenuhi dengan senyum yang tak terkendali. Betapapun mantapnya dia sebagai pribadi, dia tidak menunjukkan kegembiraan di saat seperti itu yang tak terbayangkan. Setidaknya 2/3 dari beruang iblis dan iblis lain dihancurkan di bawah bebatuan, dan bahkan mereka yang bisa lolos dari nasib ini hanya dengan kebetulan, bahwa mereka tidak terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang seismik ini. Ledakan keras bahkan mendorong Long Hao Shen yang berada di kejauhan, apalagi dengan mereka yang membawa dampak dari jarak dekat. Para elit iblis dari pasukan ini harusnya telah lumpuh. Hahaha, Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak, sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosoknya kemudian menghilang di langit dan menuju Tower of Eternity. Hampir pada saat yang sama ketika dia menghilang, kilatan emas gelap melintas saat berikutnya Fin King yang benci dan marah muncul. Seorang manusia. Mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Ucap Raja Iblis Fin. Kerusakan yang terjadi barusan adalah bencana di mata Raja Iblis ini. Pasukannya telah dikirim ke dunia lain sebelum serangan utama mereka dimulai. Kerusakan yang disebabkan oleh gunung besar untuk pasukannya, itu sangatlah tak terlukiskan. Dari puncak gunung sebesar itu, meskipun setengahnya dikirim langsung ke jurang, jumlah sisanya benar-benar telah mendorong ke sisi-sisinya. Jika itu dia sendiri yang mengalaminya, mungkin dia bisa mengebor sebuah gua di gunung menggunakan energi spiritualnya yang dominan, tetapi hanya dia yang berada di tingkat ke-9, dan itu adalah masalah untuk bawahannya. Sejak pasukan ini didirikan, itu berada di bawah kendalinya. Semua kekuatan besar yang dibentuknya telah dipilih dengan sangat hati-hati, dan juga menjalani pelatihan yang ketat. Satu-satunya yang mengendalikan mereka adalah Kaisar Dewa Iblis. Tetapi pada saat dia mengintegrasikannya, dia bukan Raja Fin lagi, alih-alih menjadi kepala pasukan Legiun kedua yang berada di bawah Kaisar Dewa Iblis. Tetapi elit absolut yang diperintahkan olehnya ini telah menimbulkan kerugian fatal, bahkan tanpa melihat kekuatan manusia sedikit pun. Ini telah melampaui aib belaka. Ini adalah kegagalan yang tak tertandingi. Rasa bersalah dari kehilangan seperti itu benar-benar tak tertahankan. Siapa musuh mereka pada akhirnya? Bagaimana mungkin dia menghilang tanpa jejak? Kemampuan macam apa itu? Fluktuasi energi spiritualnya tampak lemah. Mungkinkah dia memanfaatkan gulungan mantra terlarang? Tapi dia adalah pengguna elemen cahaya. Untuk menyebabkan runtuhnya gunung sebesar itu, setidaknya diperlukan gulungan sihir elemen bumi pada tingkat ke-9, pikir Raja Iblis Fin. Pada saat Long Hao Shen menghilang, dia jelas memiliki sensasi panas yang membakar di dadanya. Ini merupakan pertanda dari penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara keabadian melalui melodi abadi. Dan jiwa-jiwa ini secara alami dari pasukan iblis. Setelah muncul tanpa jejak di lantai pertama Tower of Eternity, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa kuat kamu Fin King, dan seberapa gagah pasukan elit kamu, mari kita lihat bagaimana cara kamu untuk terus meluncurkan serangan kamu pada manusia, ucap Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.